saya sudah jam 8. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Mas hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum saya mulai pembelajaran hari ini, saya minta silahkan salah satu untuk memimpin doa. Siapa berdoa mulai? Terima kasih Mas Werian sudah dipimpin doa. Kemudian untuk selanjutnya saya absen dulu ya, saya absen supaya ini dulu absen, kemudian saya cek soundnya ya supaya sudah masuk atau belum ke saya suaranya ya. Mbak Weti Puji Astuti Hadir, Bu. Mbak Nabila Anaba Hadir, Bu. Mbak Dwi Herlina Trisnawati. Hadir, Bu. Kan saja ini otak kita ya. Jadi ini otak kita sebelum menuntut ilmu atau sebelum melakukan pembelajaran pada pagi hari ini sebaiknya dikosongkan terlebih dahulu ya. Jadi tidak memikirkan yang lain-lain, misalnya memikirkan kebutuhan, memikirkan siapanya gitu ya. Jadi harus fokus, harus dikosongkan supaya ilmu yang pembelajaran hari ini ilmunya itu akan masuk ke otak kalian ya. Pernahkah kalian terluka? Oke, Mbak Elin, Mbak Nur Aini sudah masuk, Mbak Ika sudah, Mbak Nabila sudah, Mbak Isma sudah. Oke, Mbak Weli ini pernah kena luka bakar, benar Mbak Weli? Benar, Bu. Kena luka bakar ya. Waktu itu ditanganinya seperti apa Mbak Weli? Saya kan nggak tahu, jadinya pakai kodol. Kodol ya. Nah, ini kalau macam-macam seperti ini, kira-kira untuk luka bakar, kemudian luka tusuk, kira-kira penanganannya sama apa sama? Penanganannya beda ya, sudah pasti. Karena antara luka bakar dan luka tusuk itu kedalamannya juga berbeda, kedalaman lukanya ya. Nah, ini untuk semuanya ini nanti kita akan bahas menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita ada yang pertama tadi, karena lukanya berbeda, sudah pasti untuk penanganannya pun berbeda. Nah, pada akhir fase F ini ya, siswa ini dapat memahami tentang perawatan luka dasar. Kemudian untuk indikator pencapaiannya, nah siswa atau peserta didik ini dapat menjelaskan perawatan luka dasar. Kemudian yang kedua, ada siswa dapat menjelaskan manfaatnya itu apa ya dari perawatan luka ini ya. Karena tentunya kalau misalnya luka itu tidak dirawat ya pasti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian siswa dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi tentang penyembuhan luka. Kemudian siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis perawatan luka, jenis-jenis luka. Kemudian siswa dapat menjelaskan prosedur tentang perawatan luka. Nah, ini perhatikan gambar berikut ini. Nah, silahkan diamati gambarnya ya. Ini antara yang sebelah kanan dan sebelah kiri ini jelas berbeda. Ya, silahkan nanti diskusikan. Saya akan bagi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing ini karena jumlahnya 12, masing-masing kelompok itu anggotanya 4 orang ya. Saya akan bagi menjadi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, ini tugasnya ngapain? Silahkan kalian diskusikan terkait gambar ini ya. Nih, yuk diskusikan. Setelah mengamati gambar, silahkan Anda diskusikan kategori luka pasien tersebut. Didiskusikan bersama kelompoknya
dan nanti dicatat hasil diskusinya. Nah, untuk besok itu akan kita diskusi itu akan kita presentasikan, kita bahas sama-sama dari kelompok 1, 2, dan 3. Saya akan bagi breakout room ya. Nanti saya akan bagikan linknya juga. Silahkan nanti saya akan atur untuk supaya linknya itu masuk ke kelompok kalian. Sudah saya bagi, kemudian linknya saya share. Tinggal untuk diskusinya kalian cari literasi atau cari materi yang kemarin dari LKPD yang saya bagikan ya, mulai dari pengertian sampai dengan ke prosedur perawatan lukanya ya. Mbak Nabila nanti mencari apa itu pengertian dari perawatan luka, Mbak Ika faktor-faktor, Mbak Isna jenis-jenis, dan nanti saya membantu kalau ada yang belum selesai. Jadi Mbak. Ya Mbak. Ya mengerti Mbak. Ya, besok rencananya presentasinya mau pakai apa? Mau pakai PPT aja Bu. PowerPoint aja. Silakan, boleh. Bebas ya. Kalau misalnya kalian bisa Canva, ya pakai Canva. Kalau mau pakai poster, ya pakai poster silakan. Tetapi kalau misalnya PowerPoint kalian menguasai dan bisa, ya silakan. Ya bebas untuk media, untuk presentasinya silakan. Tidak apa-apa ya, tidak ada batasan dan terserah mau kelompok yang mana pilih ya. Mbak Titi, ini gimana? Bertambahnya kerusakan jaringan, membersihkan benda asing atau kotoran, memudahkan pengeluaran cairan yang keluar dari luka, mencegah masuknya kuman dan kotoran ke dalam luka, serta mencegah perdarahan maupun munculnya jaringan paru sekitar luka. Itu tadi manfaat perawatan luka. Makasih Mbak Arfi. Sekarang Faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka yaitu faktor intrinsik, usia, status nutrisi dan hidrasi, oksigenasi, perfusi jaringan, status imunologi, dan penyakit penyerta seperti hipertensi, DM, arteriosklerosis. Untuk yang kedua, faktor ekstrinsik yaitu pengobatan, radiasi, stres psikologis, infeksi, iskemia, dan trauma jaringan. Maaf sebelumnya, kenalkan saya Argi Aura Gustiana dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. ya Mengapa luka bakar dapat mempengaruhi seluruh sistem tubuh? Saya jawab, luka bakar dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan kehilangan cairan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya hipovolemia atau penurunan volume darah hingga di bawah rentang normal. Penurunan volume darah dan cairan pada tubuh akan mengganggu kerja jantung untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Iya, betul. Kemudian ada faktor nutrisi, ada faktor oksigenasi ya. Jadi semuanya sudah lengkap disebutkan. Memang ya, kalau salah satu faktor ini tidak terpenuhi, apalagi lukanya tadi luka gangren atau luka yang sudah borok, diabetes, kalau tidak ditangani itu biasanya akan semakin lebar ya. Dan untuk penyembuhannya juga lumayan lama karena itu sudah lukanya bolong ya. Berbeda dengan tadi luka tusuk, luka sayat. Nah, itu mungkin kalau luka tusuk biasanya kalian kalau kena jarum itu kan kalau dibiarkan saja akan sembuh ya enggak? Iya Bu. Tapi kalau luka DM ini dibiarkan saja. Nah, ini biasanya malah akan menimbulkan kesakitan dan lukanya semakin melebar seperti itu ya. Jadi sudah betul penjelasan dari kelompok 2 tadi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Untuk kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini ya, untuk perawatan luka intinya adalah apa sih? Perawatan luka itu tujuannya untuk membersihkan luka supaya tidak terjadinya infeksi. Kemudian untuk faktor-faktornya juga tadi ya sudah ada faktor intrinsik sama faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu faktor yang
didapatkan dari dalam, kemudian kalau ekstrinsik itu yang dari luar ya. Lalu untuk alat-alatnya tadi alat-alatnya ada bengkok, ada kasa steril, NaCl ya. Sampai dengan tadi ke langkah-langkah prosedurnya sudah dijelaskan ya. Jadi intinya untuk pembelajaran pagi hari ini, untuk perawatan luka ini memang sangat penting. Tetapi ingat, tergantung dari tadi jenis-jenis lukanya, apakah lukanya luka dalam atau luka luar, kemudian maksudnya lukanya itu berat ringannya lukanya itu seperti apa, yang jelas akan penanganannya itu pasti berbeda ya, seperti itu. Untuk pembelajaran pagi hari ini mungkin cukup sekian, tapi sebelum saya menutup pembelajaran pada pagi hari ini, saya pengen tanya dulu bagaimana perasaannya kalian. Apakah sudah senang? Senang Bu, karena sudah lega mempresentasikan hasil PPT kemarin. Oke, bagus Mbak Nur Aini. Lalu yang lain, coba tanggapannya. Mbak Nabila mungkin, kenapa ini pembelajaran pagi hari ini bagaimana? Senang Bu, karena udah kayak dapat ilmu baru gitu. Mendapatkan ilmu baru ya, karena memang kalau diskusi itu ya, satu masalahnya akan cepat selesai, kemudian ada tanya jawab lagi tadi ya, jadi mendapatkan ilmu baru yang mungkin dari kelompoknya Mbak Nabila belum didapatkan. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya tutup? Tidak ada Bu. Ya, untuk pembelajaran pagi hari ini mungkin sudah cukup ya. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang perawatan jenazah mungkin ya. Itu untuk pertemuan selanjutnya, nanti akan saya share materinya, nanti kalian baca-baca dulu ya. Atau bisa cari dari sumber yang lain supaya nanti saat kita pertemuan berikutnya mungkin akan tatap muka ya, sudah bisa mengikuti. Jadi setelahnya tidak hanya menyimak saja, nanti kita bisa diskusi sama-sama seperti itu nggih. Ya, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini silahkan dipimpin untuk berdoa untuk menutup pembelajaran. Silahkan salah satu. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Ya, terima kasih untuk kerjasama yang bagus hari ini. Terima kasih untuk presentasinya. Sampai jumpa nanti di tatap muka di lain kesempatan ya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.